Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Dan kalau tertarik dalam dunia investasi baik trading ataupun investasi baik technical analysis ataupun fundamental, Bapak dan Ibu bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan 5 saham di sektor infrastruktur dan telekomunikasi. Ada Telkom, ada ISAT, ada Excel, ada Tebik, dan ada Tower. Seperti yang kita lihat pada hari Jumat penutupan, Dow Jones, S&P 1500, Nasdaq, dan FTSE semuanya naik di zona hijau. Dow Jones naik 1,43%, S&P 1500 naik 1%, Nasdaq naik 0,66%, dan FTSE naik 100%. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada XL yang pada hari Jumat kemarin turun 2,05% ke level harga 2.860. Langsung saja kita ke technical XL, tutup turun menguji resisten dinamiknya EMA 200. Potensi kemana? Potensi XL untuk seminggu ke depan atau minggu depan masih akan menguji supportnya di 2.860 sampai 2.800. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ya ke 2.600 lagi sampai 2.500. Jadi kita lihat dulu secara MACD garis biru sudah mendekati garis merah dan bar chart di bawah 0 mengecil dan mungkinkah akan membentuk bar chart di bawah 0. Selama bertahan di atas 2.800, Excel masih ada potensi menguji resistannya di 3.000. Seperti itu untuk resistan terdekat di 3.000. Kalau itu di breakdown ya lanjut ke 3.200. Saya sudah pasang target di 3.200. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang mau spekulasi buy saham Excel bisa di harga 2.860. Cut lossnya di bawah ini di 2.690. Seperti itu. Untuk Excel masih uptrend ya. Harusnya 2.800 ini dipertahankan. Kalau mau Excel ini sahamnya lanjut naik ke atas. Jadi seperti itu untuk saham Excel. Kita lanjut ke saham kedua, ada Indosat yang pada hari Jumat ditutup turun 0,39% ke level harga 2.560. Langsung saja kita ke technical ISAT. ISAT juga sama kayak Excel, uptrend, dan sekarang harga ISAT ada di supportnya di 2.560 sampai 2.550. Mana arah ISAT masih berpotensi ke atas, tapi untuk hari Senin atau hari Selasa dia akan menguji dulu supportnya di 2.560 sampai 2.550. Di 2.500 juga ada dynamic support EMA 200. Yang mau spekulasi buy ISAT bisa spekulasi buy di harga penutupan hari Jumat atau harga pembukaan. Cut lossnya di mana? Cut lossnya di bawah EMA 200-nya di 2.470 atau 2.460. Bisa cut loss di situ. Jadi sekitar turun 100 poin sampai 120 poin. Potensi kemana targetnya? Target terdekat kita pasang target dulu di set ke 2.800 dulu. Target terdekatnya di 2.800, di 2.850, dan kalau itu di breakout arah selanjutnya ke 3.200. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman sesuaikan trading plan-nya, apakah siap dengan beli di harga support di 2.560, cut loss-nya di 2.460 sampai 2.450. Jadi seperti itu untuk ISAT. Masih berpotensi mengarah ke atas. Ya, itu aja untuk ISAT. Kita lanjut ke saham ketiga, ada Telkom yang pada hari Jumat ditutup di level harga 3.110. Sama harga penutupan pada hari Kamis. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Telkom masih sideways di range harga 3.000 sampai 3.400. Itu range harga sideways-nya yang lebar. Harga terdekat range sideways-nya yang kependek ada di 3.000 sampai 3.200, dan harga sekarang Telkom ada di 3.110. Yang mau trading mending nunggu dulu, nunggu dia breakout dari 3.200 ini bisa, atau nunggu dia breakdown di area supportnya di 3.000 untuk spekulasi buy ataupun membuat trading plan untuk membeli saham Telkom. Tapi untuk Bapak Ibu yang buat invest 1-3 tahun atau 1-2 tahun bisa mulai dicicil di harga sekarang. Jadi masih ada potensi profit Telkom di 20% ya. Karena harga Telkom yang saya hitung, ini perhitungan saya, mungkin juga beda dengan perhitungan Bapak Ibu atau teman-teman yang lain. Jadi saya hitung harga Telkom itu ada di 3.600 sampai
3.800 sampai 4.000. Jadi sekitaran situ di 3.000. Jadi kalaupun harga sekarang ada di 3.100, kalau dia ke 3.600 kan ada profit sekitar 15 sampai 18%. Asal Bapak Ibu dan teman-teman disiplin, sabar menunggu hold sahamnya. Jadi seperti itu untuk Telkom. Masih sideways, terlihat MACD bar chart di bawah 0 makin mengecil dan garis indikator biru mulai menyempit dan mengarah melandai, tidak mengarah turun lagi. Jadi ada potensi untuk dia berbelok mengarah ke atas. Seperti itu untuk Telkom. Menarik juga Telkom ini untuk dipantau. Kita lanjut ke saham keempat, ada Tebik yang pada hari, lanjut saja kita ke saham keempat, ada Tebik yang pada hari Jumat naik 0,90% ke level harga 1125. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik tutup pas di dynamic resisten EMA 200 dan EMA 20. Ada potensi untuk Tebik mengarah ke atas menguji resistennya di 1155. Ada potensi Tebik menguji resisten terdekatnya di 1155. Kalau dilihat dari MACD, garis bar chart juga mulai mengecil dan garis indikator biru dan merah yang sebelumnya turun sudah melandai selama 1 minggu kemarin. Jadi ada potensi untuk mengarah ke atas. Yang mau spekulasi buy bisa spekulasi buy di harga penutupan atau harga open hari Senin. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya bisa di 1090 atau 1080. Kalau Tebik ini emang potensinya atau memang arahnya mau ke atas, kemungkinan besar dia tidak akan menyentuh 1080 atau 1070. Jadi seperti itu, kita bisa pasang cut loss-nya di 1080 aja. Yang penting sabar, tunggu aja. Kalau dia masih sideways di harga 1125 sampai 1030 di daerah sini aja dia sideways, ya nggak masalah. Yang penting masih di dalam area trading plan yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman buat. Jadi seperti itu, mending nunggu, sabar, jangan tergoda untuk saham yang lain yang lagi naik. Kita jual saham ini walaupun nggak rugi, kita jual untuk ke saham yang lain. Lompat, belum tentu juga saham yang kita beli itu kan profit, atau bisa juga malah loss atau cut loss. Jadi seperti itu. Fokus saja di satu saham. Kalau sudah beli ya fokus, kalau selama di area trading plan yang kita buat. Kuncinya sabar. Ya, seperti itu untuk Tebik, masih akan mengarah ke atas ke 1155, ada di situ resistennya. Kita lanjut ke saham terakhir, ada Tower pada hari Jumat tutup di harga 1065, turun 0,47%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Tower sudah bisa dikatakan gagal breakout dari resistennya dan di 1115 yang saya telah buat. Targetnya sudah tercapai ya. Arahnya kemana? Arahnya ya ke bawah lagi ke 1000. Tapi di 1050 atau di 1040 ada EMA 20. Mungkin ada pantulan di situ. Tapi kalau pantulannya tidak kuat atau tidak bisa tutup di atas 1085 atau 1090, ya arahnya masih ke bawah ataupun sideways dan mengarah ke bawah. Saya lebih baik nunggu di 1000. Jadi lebih sabar. Karena kalau buy di harga pertengahan ini di dekat supportnya ya ada potensi pantulan, tapi juga ada potensi untuk dia breakdown. Kalau dia breakdown kita beli di 1065, kalau dia breakdown ke 1000 kan ada 6% ruginya. Jadi seperti itu. Ruginya besar banget kalau ke 1000. Iya kalau mantul, kalau nggak mantul malah drop lagi ke 1000 ke 950 kan lebih dalam kita punya. Mending kita nunggu di 1000, cut loss-nya di 950, jadi sekitar 5%. Pak Ibu dan teman-teman bisa lihat range sideways Tower ini ada di 1000 sampai di 1115. Jadi seperti itu, mending nunggu di range sideways-nya, dibeli di dekat-dekat support, jual dekat-dekat resisten. Seperti itu aja untuk saya mengaplikasikan trading di saham-saham sideways. Kuncinya ya seperti saya bilang, sabar dan pantau aja. Bapak Ibu bisa cari screening saham-saham yang lagi sideways, yang pastinya saham-saham yang berfundamental bagus. Jangan yang lapis 3, cari saham-saham yang biasa lapis 1, atau ya kalau nggak ada ya lapis 2 lah. Tapi dipilih-pilih juga yang lapis 2. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu
Dan teman-teman dalam membuat keputusan membeli, menjual, atau menyimpan sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadilah smart trader, trading dengan disiplin, dengan technical analisis, bukan dengan feelingmologi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.